Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Pertama-tama saya ucapkan selamat merayakan Paskah. Sebuah kemenangan yang luar biasa yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kita umatnya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sebuah kehormatan hari ini kalau kami bisa berdiri berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Kami ucapkan terima kasih kepada pengurus PUKJ, Persekutuan Umat Kristiani Juwana. Ucapkan terima kasih untuk panitia Paskah yang hari ini sudah luar biasa menyelenggarakan segala sesuatunya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Saya memperkenalkan diri supaya Bapak Ibu nggak bertanya-tanya kira-kira siapa ini orang ini gitu ya. Saya Yusuf Suwandi. Saya dipercaya menjadi gembala di Gereja Betel Indonesia di Pati, di Seleko Pati. Dulu almarhum Papa Mertua, kalau Bapak Ibu yang tahu sejarah dulu, Pak Lim, ya, saya menantunya. Kata orang, saya ini orang beruntung Bapak Ibu Saudara. Dapat anaknya, dapat gerejanya Bapak Ibu Saudara. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Itu kenalan singkat dan saya datang bersama istri, kami dikaruniai 3 orang anak, 2 pria, 1 wanita yang di tengah gitu ya. Dan hari ini mereka semua ada di luar kota, jadi kami hanya berdua saja. Kami pacaran lagi Bapak Saudara. Ya, kalau berdua di rumah itu ada enaknya ada nggak enaknya Bapak Saudara. Ya, enaknya ya memang berdua saja, lebih irit. Nggak enaknya kalau gegeran Bapak Saudara. Ya, pendeta juga manusia. Pendeta juga bisa tersinggung Bapak Ibu Saudara. Kalau gegeran, wah keluar kamar, bah ketemu gitu ya. Di ruang makan, lah ketemu. Di mana, lah ketemu. Kalau enggak beres, di tempat tidur, ketemu lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya harus selesai, harus beres. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu perkenalan kami. Sebenarnya tema ini Bapak Ibu Saudara sudah melakukannya. Saya tinggal menegaskan saja. Ya, satu hati, satu suara. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sudah melakukannya bertahun-tahun bahkan hari ini. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua PUKJ ada 28 gereja yang bersatu. Dan tadi pagi sudah melakukan banyak aktivitas, melakukan kalau tadi Bapak PJ katakan, Wakil PJ mengatakan melakukan banyak kebaikan. Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukannya Bapak Ibu Saudara. Ya, satu hati untuk kota, untuk bangsa, satu hati untuk kemuliaan Tuhan, satu hati melayani Tuhan, dan satu suara. Apa satu suaranya? Memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Next. Ya, saya sedikit sebelum saya sampaikan soal tema ini, saya mau bagikan tentang Paskah terlebih dahulu. The grandeur of resurrection, sebuah keagungan dari kebangkitan Bapak Ibu Saudara. Next. Kalau Bapak yang ada layarnya mungkin bisa melihat. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Dikatakan begini. Sebuah kebenaran yang luar biasa. Memperingati Paskah hari ini. Dikatakan demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ayat ini mengatakan begini. Tidak mati lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, Roma 6 ayat 9. Sekali lagi. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Tidak mati lagi. Titik 2. Kita tegaskan lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa. Ketuhanan Yesus dinyatakan. Ketuhanan Kristus dinyatakan. Ketika dia bangkit dari kematian. Kematian bagi banyak orang hari itu. Yesus mati hari itu. Dipikirnya selesai. Bahkan murid-murid pikirannya sudah selesai. Iya. Yesus bahkan sempat menegur, kenapa kamu begitu hatimu kok kurang percaya? Degil ya, bukan dekil ya, degil. Beda dikit. Hatimu begitu degil karena kamu kurang percaya. Yesus sudah 3 kali menyatakan bahwa pada hari ketiga anak manusia akan bangkit, tapi mereka masih belum percaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kebangkitan Kristus membuat kita semua anak-anak Tuhan, secara khusus yang percaya kepada Yesus, menerima sebuah sebuah kemenangan yang luar biasa, sebuah jaminan kehidupan yang luar biasa.
Jaminan itu kadang-kadang jaminan tentang kehidupan itu disamarkan dengan banyaknya masalah mungkin. Ketika Bapak Ibu punya masalah, seolah-olah melihat Tuhan itu jauh Bapak Ibu Saudara. Tapi dengar ini baik-baik. Kalau maut saja enggak berkuasa lagi atas dia, apalagi masalah-masalah dalam dunia ini. Amin. Amin. Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yang berikutnya, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang 14 dikatakan demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Haleluya. Bapak Saudara kasih Tuhan, saya mau berbagi begini Bapak Saudara. Iman yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, kita orang percaya, bukan iman yang murahan. Halo? Bukan iman yang murahan Bapak Ibu Saudara. Karena iman yang Tuhan sudah karuniakan buat kita. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iman itu berkuasa. Iman itu memiliki kuasa. Iman itu mendatangkan kuasa yang ajaib dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kalau Kristus enggak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dengar ini baik-baik. Berarti kalau saya balik, ketika Kristus sudah dibangkitkan, maka begini, kepercayaan kita tidak pernah sia-sia. Amin. Keyakinan kita tidak pernah sia-sia. Apa yang Bapak percayai bahwa dia mendatangkan mujizat tidak pernah sia-sia. Amin. Ketika Bapak percaya bahwa dia membuat mujizat tidak pernah sia-sia. Amin. Karena apa? Karena Yesus sudah dibangkitkan. Amin Bapak Saudara. Haleluya. Saya mau tegaskan ini dulu sebelum kita masuk dalam tema kita satu hati satu suara. Supaya begini Bapak Saudara. Ketika Bapak pulang dari tempat ini, kebenaran firman Tuhan bukan hanya lewat Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya balik, tapi kebenaran firman Tuhan melekat dalam hati Bapak Ibu Saudara. Menjadi rema yang kuat dan mendatangkan mujizat. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Satu hati, satu suara. Roma pasal 15 ayat yang ke-5 sampai 6. Saya mau bacakan. Silakan Bapak Ibu Saudara melihat di handphone suci Bapak Ibu Saudara. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang dibuka adalah Alkitab. Karena kita berikan waktu sejenak ini. Mungkin 30 menit saya berikan waktu. Sudah berkurang 5 menit. 25 menit berikan waktu untuk firman Tuhan. Amin. Amin. Halo. Amin. Yang mau berikan waktu untuk firman Tuhan bisa angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Buka Alkitab. Ya, jangan buka yang lain Bapak Ibu Saudara. Izinkan kuasa firman bekerja. Roma pasal 15 ayat 5 sampai 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus dimuliakan. Pengertian satu hati satu suara. Yang pertama, Yohanes pasal yang ke-17 Bapak Saudara. Ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Pengertian satu hati, satu suara yang pertama adalah sebuah kesatuan. Bersatu di dalam tujuan dan nilai-nilai yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara kasih Tuhan, doa Yesus yang penting yang harus kita cermati, yang harus kita ingat bahwa dia berdoa untuk kesatuan anak-anak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bapak Saudara kasih Tuhan. Ini doa Yesus, seperti Bapa dan aku satu, supaya mereka juga satu. Apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini, itu merupakan perwujudan. Atau Bapak Ibu sedang menjadi pelaku firman, menjadi satu di tengah perbedaan. Nanti di akhir ibadah, di akhir firman Tuhan, saya berikan sebuah ilustrasi. Yang kedua, pengertian satu hati satu suara. Yang tadi pertama kesatuan, bersatu dengan tujuan dan nilai-nilai yang didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, keselarasan. Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Kalau kita bisa baca, Bapak Ibu Saudara, Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Selaras dalam pikiran, perasaan, dan tindakan di antara orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun Bapak Ibu Saudara kita dibedakan dengan nama gereja, kita dibedakan dengan sinode, iya, aliran yang berbeda-beda selalu dengan yang lain.
kita dibedakan dengan besar kecilnya gereja, Bapak Saudara. Tetapi kita memiliki sebuah kesamaan. Bukan keseragaman, kesamaan Bapak Saudara. Kesamaannya apa? Kita memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Satu hati, satu suara, berbicara keselarasan. Saya tata ibadah yang seperti begini. Ada yang dari Katolik, ada Romo. Ya. Saya liturgi ibadah saya seperti begini. Saya melakukan ibadah seperti begini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita dibedakan. Tetapi kita punya satu keselarasan. Yaitu apa? Kita sedang memuliakan Allah Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu saudara. Kita sedang meninggikan Dia. Kita memberikan ruang, memberikan tahta bagi Allah. Bagi Tuhan. Dalam kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pengertian satu hati satu suara adalah kebersamaan. Membangun sebuah rasa kebersamaan dan saling mendukung di dalam membangun iman, melintasi perbedaan. Ya, sekali lagi, membangun rasa kebersamaan dan saling mendukung dalam membangun iman, melintasi perbedaan. Beberapa kali kalau saya ketemu dengan beberapa hamba-hamba Tuhan, kita mulai sharing, kita bercerita, kita berbagi pengalaman hidup. Atau saya ketemu dengan jemaat di gereja lain. Ketika kita berbagi hidup, mereka menceritakan Bapak Saudara. Menceritakan bagaimana Tuhan menolong, bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib, bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bapak Saudara kasih Tuhan, ketika saya mendengar kesaksian itu, apakah kita tanya, kamu dari gereja mana? Penyembahanmu kayak gimana? Liturgimu seperti apa? Enggak, Bapak Saudara. Kita enggak tanya. Tetapi ketika kita dengar kesaksian itu, kita tahu Tuhan sedang bekerja melalui kehidupan saudara-saudara kita. Membangun iman kita. Yang kita tahu bahwa begini, kalau Tuhan bekerja kepada dia, Tuhan pun sanggup bekerja dalam hidupku. Amin. Amin Bapak Saudara. Haleluya. Ya, itu pengertian. Membangun rasa kebersamaan, saling mendukung, dalam membangun iman, melintasi perbedaan Bapak Saudara. Penting, next. Penting untuk membangun kesatuan hati dan satu suara. Sangat penting Bapak Saudara. Yang pertama, Yohanes pasal 17 ayat 21 dan 23. Yohanes pasal 17 ayat 21 dan 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Berikutnya begini, supaya, kata supaya itu punya tujuan. Supaya itu artinya ada tujuan. Kenapa mereka menjadi satu? Kenapa kita semua harus menjadi satu? Melintasi perbedaan. Sekalipun kita beda, Bapak Ibu Saudara. Sana gereja besar, sini gereja kecil. Sana gerejanya mereknya ini. Sana punya sound yang bagaimana, yang bagus dan sebagainya. Sana punya fasilitas, sini minim fasilitas. Apapun Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bersatu Bapak Ibu Saudara. Tujuannya apa? Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 23. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar, sekali lagi yang kedua. Agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku. Dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Kenapa kita mesti harus satu hati, satu suara? Tema ini ketika saya dihubungi panitia untuk menjalankan tema ini, saya sempat bingung. Ini harus bicara apa? Kok kayaknya gak ada hubungannya dengan Paskah ya? Saya sempat telepon dengan Pak Sadrak, dengan Pak Fran. Saya sempat tanya, bagaimana, apa tujuannya, apa yang melatar belakangnya. Tapi satu hal yang saya tangkap Bapak Saudara. Kita sedang menjadi saksi. Amin. Amin. Kesatuan kita. Alkitab katakan agar dunia. Supaya dunia. Penting untuk menjaga kesatuan. Supaya apa? Kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kesatuan yang sudah kita bangun menjadi saksi. Saya nggak tahu ada yang meliput enggak. Berapa banyak orang yang diberkati dengan acara tadi pagi. Halo? Berapa banyak orang yang diberkati dengan acara tadi pagi? Acara tadi pagi mungkin enggak kalau terjadi tanpa adanya kesatuan? Enggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Enggak mungkin. Ya.
Kesatuan menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara menjadi saksi bagi banyak orang. Apa yang Bapak Ibu Saudara tabur, gereja-gereja atau setiap pribadi yang sudah menabur, baik menabur dengan tenaga, dengan uang, dengan segala pikiran dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara, merancangkan segala sesuatunya hari ini terjadi. Apa yang Bapak Ibu tabur tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan sedang memakai Bapak Ibu Saudara untuk menjadi kesaksian. Amin. Penting menjaga kesatu hati, satu suara, supaya kita menjadi saksi. Yang kedua, sebuah bentuk dari pertumbuhan iman. 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Kesatuan hati dan kesatuan suara adalah suatu bentuk untuk membangun iman kita. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang bisa berdiri sendiri? Covid 2 tahun kemarin mengajarkan banyak buat kita. Ibadah di rumah nggak enak. Halo? Atau ada yang keterusan masih ibadah di rumah? Covid kemarin mengajarkan kepada kita bagaimana kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, Bapak Ibu Saudara. Menggoyahkan iman kita. Tentunya ketika, Bapak Ibu masih ingat nggak? Ketika pertama kali Bapak Ibu Saudara setelah sekian lama tidak ibadah, ibadahnya online. Tahu-tahu kumpul bareng-bareng. Waduh, rasanya senangnya luar biasa. Betul Bapak Ibu Saudara? Senangnya luar biasa. Di balik kesedihan yang kita dengar. Karena saudara kita ada yang dipanggil oleh Tuhan karena kena Covid. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, kesatuan itu membangun iman kita. Ternyata tatap muka, ketemu. Kenapa perlu asyir? Ketika asyir itu senyum saja. Selamat datang. Indomaret, Alfamart belajar dari gereja. Selamat datang gitu bicara. Selamat berbelanja gitu. Jangan sampai gereja kehilangan ya. Kenapa? Karena ini bentuk dari sebuah membangun kesatuan hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Bangun iman Bapak Ibu Saudara. Ketika kita disapa, wow iman kita senangnya luar biasa. Bapak Ibu Saudara. Siapa yang senang kalau dicuekin? Ketika ketemu, gitu ya, mentang-mentang ya. Nggak enak Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita bersatu hati, iman kita disapa, kita saling membangun, kita saling menguatkan Bapak Ibu Saudara. Ya tentunya Bapak Ibu kenal, atau ada beberapa yang belum kenal. Tapi ketika kita kenal dengan banyak saudara-saudara seiman di kota kita, ketika kita bertemu, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Jangan segan-segan Bapak Ibu katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Kenapa? Perkataan kita punya kuasa. Itu yang kedua, penting untuk membangun kesatuan hati. Yang ketiga, Mazmur 133, ini yang paling Bapak Ibu senang. Kesatuan hati itu mendatangkan berkat. Ada haleluya. Siapa yang senang berkat? Siapa yang suka diberkati? Angkat tangan. Jangan pernah punya musuh. Bilang sama kiri kanan, jangan punya musuh. Haleluya. Amin. Jangan punya musuh. Jangan jadikan gereja besar musuh. Jangan jadikan gereja kecil itu saingan kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan jadikan gereja sebuah persaingan gereja lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita bangun, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kesatuan itu mendatangkan berkat. Mazmur 133. Haleluya. Ya, ada lagunya ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara hidup dalam pergontoan. Enggak ya Bapak Ibu Saudara? Hidup dalam kesatuan. Baurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan. Yang mau diberkati keras ngomongnya. Yang paling kenceng, yang paling gede berkati Ibu. Enggak ya. Ya, kesanalah diperintahkan Tuhan akan berkat-berkat
dicurahkan. Ukuran berkat bukan materi, ukuran berkat bukan keuangan, ukuran berkat bukan hal-hal yang dapat kita lihat saja Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita bisa melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita bisa makan hari ini, sekalipun KFC rasa hupe. Tahu Bapak Ibu Saudara? KFC rasa hupe? KFC rasa tahu tempe Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur. Amin. Kenapa? Ya, itu berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya, itu berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tindakan dalam mewujudkan satu hati satu suara. Yang pertama berdoa. Ya, kesatuan di dalam doa itu penting. Yang kedua komunikasi. Bagaimana kita membangun hubungan. Hari ini untuk komunikasi udah gak lagi ada hambatan. Betul? Hari ini jam berapa saja kita bisa berkomunikasi. Sekalipun jauh kita bisa video call dengan saudara-saudara kita yang lain. Hari ini gak ada hambatan untuk berkomunikasi. Kita bisa berbagi firman, berbagi kebenaran, berbagi kesaksian kepada sesama kita. Kebersamaan dan kerendahan hati. Pertanyaan saya, mengapa sih kita perlu bersehati, bersatu hati dan satu suara? Bapak Saudara kasih. Saya minta 2 orang pemuda bisa maju naik ke depan, naik ke atas, bisa menolong saya. 2 orang pemuda. Ada? Sekarang cepat saja, lalu saya selesai. Ada 2 orang pemuda, relawan. Mari. 2 orang pemuda. Halo? Pemudanya di mana? Yang merasa muda? Tadi yang terima tamu yang muda-muda, ayo 2 orang. Silakan maju. Ayo segera. 2 orang saja, jangan banyak-banyak Bapak Ibu Saudara. Ayo 2 orang pemuda maju, segera, ayo. Kenapa kita perlu bersatu hati? Satu suara Bapak Ibu Saudara. Kita sudah melihat bagaimana kesatuan hati mendatangkan anugerah yang melimpah. Iya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oke, masih malu-malu? Ya udah, enggak apa-apa. Oke dah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan saya berikan ilustrasi. Seperti 2 tangan kita. Ada 5 jari Bapak Ibu Saudara. Masing-masing berbeda. Saya berikan analoginya. Satu hati, satu suara. Ketika yang berbeda antara kiri dan kanan bersatu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bersatu, saya minta 2 orang itu supaya narik kanan, satu narik kiri. Apa yang terjadi? Semakin ditarik ke kanan, semakin kenceng Bapak Ibu Saudara. Semakin ditarik ke kiri, semakin kenceng pegangannya. Artinya apa? Perbedaan. Saya sudah sampaikan, beda organisasi, beda sinode, beda gereja, beda merek gereja, besar kecil dan sebagainya. Beda. Tapi ketika bersatu Bapak Ibu Saudara, sebuah ikatan doa yang kita bisa naikkan kepada Tuhan. Amin. Waktu kita sepakat berdoa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kita perlu satu hati, satu suara. Karena kesatuan ini membuat kita datang kepada Tuhan. Membuat ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan hati yang plong. Dengan hati yang terbuka. Dengan hati yang beres Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi ganjelan satu dengan yang lain. Saya enggak iri dengan gereja sana. Saya enggak iri dengan jemaat di sana. Saya enggak iri dengan orang itu. Demikian juga mulai dari suami istri. Ketika suami istri sepakat, sehati Bapak Ibu Saudara. Beda. Suami istri punya perbedaan. Ketika kita sehati, waktu kita berdoa, kita percaya ada doa yang tembus sampai telinga Tuhan mendengar. Dan Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari pemain musik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Membangun kesatuan hati. Satu suara. Kita menjadi kesaksian bagi dunia. Amin.
Bilang sama kiri kanan, kamu adalah saksi Kristus, kamu harus jadi saksi. Haleluya. Yang kedua, pertumbuhan iman. Kita katakan pada kiri kanan kita lagi, karena kamu imanku bertumbuh. Amin. Karena kamu imanku bertumbuh. Ayo ngomong. Jangan cuma lihat saya saja Bapak Ibu Saudara. Lihat kiri kanan. Dengar, karena kamu imanku tumbuh. Haleluya. Boleh bergandengan tangan? Boleh bergandengan tangan? Semua boleh bergandengan tangan? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita siap menerima berkat Tuhan. Haleluya. Satukan hati. Sambil bergandengan tangan yang akan pujian ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mau Tuhan. Gereja kami jadi berkat bagi gerejanya. Kehidupan kami jadi berkat bagi kehidupannya. Kami mau Tuhan. Kesatuan ini mendatangkan berkat. Bukan hanya untuk kami. Tapi untuk kota kami. Untuk bangsa ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, kami bergandengan tangan hari ini Tuhan. Kami berkomitmen bahwa kami satu hati, satu suara. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Biar ini menjadi doa kita malam hari ini. Haleluya. Satukan kami ya, satu dalam kuasa-Mu, dengan kami bersaudara. Amin. Biar kami satu seperti Kau dan Bapa. Ya, kami mau jadi saksi Tuhan. Dunia melihat Engkau di dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Biar kita semua nyanyikan tanpa musik. Jadikan kami. Dengar suara saudaramu di samping, di depan dan di belakang. Dengar suara saudara-saudara kita. Haleluya. Mari lepaskan pengampunan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sakit hati. Baik karena gereja lain, karena pendeta lain. Kesatuan hati mendatangkan berkat. Tuhan mau pakai gereja-gereja di Juwana ini. Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau pakai hamba-hamba Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadikan kami sehati, sepikir.
Dengan hormat kami minta Romo Cu untuk berdoa. Dengan firman Tuhan. Takkan rahmat-Mu jadikan. Dengan suara yang lebih keras, amin. Sambil angkat tangan, ya angkatkan dengan tangan. Jadikan kami sehati saat ini. Bapa yang ada di surga, kami percaya bahwa Engkau saat ini hadir di tengah-tengah kami. Engkau mendengarkan apa yang kami nyatakan. Engkau mendengarkan apa yang kami ungkapkan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Engkau hadir. Dan apapun yang kami minta Engkau akan mengabulkannya. Saat inilah sungguh-sungguh Engkau hadir. Mempersatukan gereja-gereja di Juwana ini. Yang adalah anak-anak-Mu. Engkau telah mengangkat kami semua menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah persatuan ini menjadi kokoh. Dan bukan hanya membuat kami bahagia. Tetapi kami percaya akan kebangkitan-Mu yang kami rayakan pada malam hari ini. Bahwa kami pun akan dibangkitkan. Dan kami pun selalu akan mengucapkan syukur kepadamu. Bapa di surga, terima kasih atas hamba-Mu yang boleh menebarkan firman-Mu pada malam hari ini. Bapak Yusuf Suwandi, biarlah dia juga Kau berkati. Dan juga hamba-hamba yang hadir pada saat ini. Dan juga seluruh umat dari jemaat-jemaat yang ada di sini. Yang dengan tulus mengungkapkan kepercayaan dan keyakinan mereka. Dan biarlah hari ini terjadi keselamatan. Dan biarlah hari ini terjadi sukacita Paskah yang akan kami bawa dalam situasi apapun juga untuk malang sehat sakit. Bapa di surga, biarlah pada malam hari ini kami boleh menerima anugerah yang Kau berikan kepada kami semua. Anugerah itu adalah bahwa Engkau ada, Engkau hadir di hatiku dan di hati kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Yesus memberkati.